nih bos, senggol dong. Di episode sebelumnya, setelah Si Hao mendapatkan mata air keabadian yang berubah bentuk menjadi naga, dia dihalangi oleh 4 orang yang juga menginginkan mata air tersebut. Di pertarungan itu, Si Hao dengan mudah berhasil menghindari serangan mereka. Setelah keluar dari Taman Baichao, Si Hao merasa kalau kekuatannya itu sudah kembali. Kekuatan semua orang juga sudah kembali, jadi jangan terlalu begitu senang. Sebenarnya seberapa kuat mereka? Batu Suci mengatakan kalau mereka sangatlah mengerikan. Si Hao kemudian naik ke punggung naga, namun kali ini ia tidak menghajarnya. Setelahnya, dia pun melempari mereka dengan batu suci. Saat itu, Si Hao beradu kekuatan dengan Yunxi, namun sepertinya kekuatannya itu jauh di atas Si Hao. Batu Suci berkata kalau kita tidak bisa mengalahkannya, lari merupakan pilihan terbaik. Dan lalu ia pun menggunakan rune penyusutan tanah yang sebelumnya diberikan oleh Ling Er. Menyadari itu, Yunxi mencoba menghentikan Si Hao, namun pada akhirnya Si Hao berhasil kabur dari mereka. Bukannya membawa ke Gunung Huaguo, rune penyusutan tanah malah membawanya ke area terlarang Tiangu. Si Hao yang tidak tahu ada di mana berpikir kalau tempat ini sangat mencurigakan. Gunung Huaguo tidak tampak seperti ini. Hei bocah, pikirkan baik-baik. Rune yang barusan kau gunakan hanya dapat digunakan 3 kali, jadi jangan ceroboh. Sampai akhirnya Batu Suci menyadari kalau mereka sedang ada di area terlarang Tiangu. Tulang-tulang ini ditinggalkan oleh orang-orang suci kuno. Orang yang begitu hebat, mendengar namanya saja pasti ada harta karun di dalamnya. Di saat yang sama, mereka merasakan getaran akibat adanya pertarungan sengit antar makhluk berdarah murni. Namun bukannya pergi, Si Hao malah ingin mencari semua harta karun yang ada di sana. Saat itu Si Hao menyadari kalau yang sedang bertarung adalah sepupunya sendiri, yaitu Si Yi. Batu Suci memberitahu Si Hao kalau itu adalah kupu-kupu iblis berdarah murni. Rumornya hanya dengan mengepakkan sayapnya, kupu-kupu iblis dapat membelah langit begitu mudah. Si Yi rupanya telah berhasil mengalahkan kupu-kupu iblis sebanyak 4 kali. Ketika Si Yi menggunakan tekniknya, Si Hao menyadari kalau teknik itu berasal dari klan Yu. Saat itu, Si Yi menggunakan keterampilan pada matanya, dan lalu ia pun memperlihatkan kekuatannya di hadapan kupu-kupu iblis. Batu Suci yang melihat itu berkata kalau mungkin di masa depan, anak ini bisa sebanding dengan orang-orang suci kuno. Di saat yang sama, Batu memarahi Si Hao karena Si Hao memakan semua jatah makanannya. Si Hao melakukan itu karena ingin memurnikan semuanya. Dia sangat ingin menjadi lebih kuat, dan tentunya bisa melampaui Si Yi. Parahnya, Batu Suci justru meremehkan Si Hao. Ia tahu kalau anak muda itu kekuatannya seperti dewa, dan Si Hao bukanlah lawannya. Ketika itu, Si Hao teringat kembali masa lalunya saat tulang tertingginya dicuri oleh si wanita berhati iblis. Sementara itu, Si Yi yang berhasil mengendalikannya akhirnya pergi menaiki kupu-kupu tersebut. Hei, mereka sudah pergi, kau jangan terus makan. Berani memukul lagi, aku akan menampar wajahmu. Karena Si Hao tahu Batu Suci telah memakan banyak barang bagus, ia pun memakannya. Set dah, sampai segitunya. Jalan keluar Gunung Baiduan akan segera dibuka. Kekacauan akan segera dimulai. Penduduk asli Gunung Baiduan akan mulai memburu semua orang. Dan sebentar lagi Gunung Baiduan akan menjadi neraka berdarah. Mereka pun akhirnya pergi menyusul Ling Er. Si Hao menyadari kalau tempat yang ia pijaki bukanlah Gunung Huaguo, dan itu artinya ia memiliki satu kesempatan terakhir menggunakan rune penyusutan tanah.
Saat itu Si Hao bersembunyi setelah tahu kalau Yunxi ada di sana. Ketika akan pergi dari tempat itu, Si Hao akhirnya tahu tujuan Yunxi ke sana, yaitu untuk mengambil harta karun penduduk asli, yaitu kepompong ilahi. Yunxi kemudian menghancurkan pelindung kepompong ilahi, sampai akhirnya Yunxi menyadari keberadaan Si Hao setelah batu suci bersin. Yunxi ingat kalau Si Hao pernah mengambil mata air keabadian. Dan ia pun menyerang Si Hao agar mau menyerahkan mata air tersebut. Si Hao terus menghindar karena ia tahu teknik runnya itu sangat kuat. Sekarang bukan waktunya untuk menyerang. Namun Yunxi tidak mendengarkan dan terus menyerang Si Hao. Dasar gak tahu malu, cepat lepaskan aku. Aku selalu ingin menangkap dan membawa kembali anak binatang buas berdarah ke desa. Dan kamu salah satunya. Yunxi menggunakan antingnya untuk menyerang Si Hao. Dan saat akan menyerang kembali, Si Hao dengan cepat menggigit anting itu dan membawanya ke atas. Harta darah macam apa ini? Kenapa manis sekali? Saat Yunxi akan menggunakan gelangnya, batu suci langsung menyerap esensi dari gelang itu. Yunxi yang marah karena antingnya berhasil dicuri, dia pun menyerang Si Hao sehingga mengenai telur kepompong ilahi. Saat reruntuhan batu hendak mengenai telur itu, untungnya Si Hao berhasil meninju batu tersebut dan ia pun memasukkan telur itu ke dalam kantongnya. Karena gua itu akan runtuh, Si Hao dengan cepat pergi dari tempat tersebut. Namun ketika Yunxi melihatnya, dia akhirnya ingat kalau dia pernah bertemu Si Hao di kota Duankong. Begitu juga saat ia bertarung dengannya. Entah apa yang terjadi, namun sepertinya Yunxi ini gampang lupa. Sementara itu, Si Hao akhirnya tiba di Gunung Huaguo. Batu suci kemudian mencium aroma yang lebih harum dari pasir ilahi. Dan ternyata bau harum itu berasal dari pohon yang ada di sana. Ketika Si Hao mencicipi bibit monyet yang ada di pohon itu, seketika saja ia berhalusinasi melihat Ling Er ada di sana. Menyadari ada yang tidak beres, batu suci lalu menyadarkan Si Hao karena pada saat itu terdapat benda yang menyerap esensi Si Hao. Tiba-tiba muncul pohon yang bisa bicara. Dia marah ke Si Hao karena bibit monyetnya itu direbut oleh Si Hao. Di waktu yang sama, Si Hao berhalusinasi melihat Ling Er akan diserang oleh pohon iblis, dan ia pun langsung menyelamatkannya. Sampai akhirnya Si Hao menyadari kalau itu semua hanya tipuan pohon iblis. Batu suci memberitahu Si Hao kalau dia itu iblis pohon pu. Dia sangat mengerikan, bahkan keberadaannya sangat dihindari para dewa di zaman kuno. Meskipun dia hanya salah satu dari cucunya, Si Hao tidak mungkin bisa menghadapinya secara langsung. Namun di sini Si Hao membuktikan kalau ia bisa mengalahkan pohon iblis, dan lalu ia pun menggigit akarnya. Saat itu pohon iblis sangat kesakitan. Namun ia berhasil terlepas dari Si Hao setelah mengeluarkan benihnya. Di sini Si Hao hanya mengeluarkan satu kali pukulannya ke tanah, dan pohon iblis dibuat tidak berdaya olehnya. Batu suci memberitahu kalau itu adalah benih iblis. Setelah berakar di tubuhmu, benih itu dapat menyerap kesadaran seseorang dan bahkan dewa sekalipun. Batu suci lalu menyuruh Si Hao untuk cepat menyingkirkan benih itu. Karena jika sampai tidak, mereka akan menyerap Si Hao sampai kering. Si Hao kemudian mengeluarkan pedangnya dan berhasil menyingkirkan mereka. Namun di sini ia sempat mencicipi benih itu, dan ternyata rasanya manis. Mulutmu hebat sekali bisa mengunyah benih iblis semacam ini. Tak lama setelahnya, Si Hao mencium aroma wangi yang berasal dari buah persik. Sirup yang terbuat dari buah persik peri pasti sangat menyegarkan, dan lalu buah itu pun dimasukkan ke dalam kantongnya.
Tiba-tiba si Hao mendengar suara Ling Er yang terdengar panik. Dan ketika itu para binatang buas semua lari ketakutan. Si Hao tidak tahu ada apa, namun ia juga ikut lari. Si Hao kemudian dibawa ke ruang permadani dewa dan ia pun kembali bergabung bersama mereka. Sebenarnya apa yang terjadi dengan binatang buas ini? Dahong tidak tahu, namun ia melihat mereka tiba-tiba saja lari ketakutan seperti dikejar oleh sesuatu yang mengerikan. Jika bukan karena permadani ini, mereka semua pasti akan dimakan oleh penduduk asli Gunung Baiduan. Saat itu tiba-tiba saja muncul tongkat raksasa di hadapan mereka, dan lalu disusul dengan kemunculan Raja Dewa Monyet. Ling Er menutupi mulut si Hao agar diam. Karena mereka sudah berani mencuri obat dan juga buah yang ada di gunungnya, Raja Monyet kemudian mengejar mereka. Ling Er memberitahu kalau dia adalah Raja Dewa Monyet penguasa Gunung Huaguo. Selain itu, dia juga makhluk paling mengerikan yang berada di Gunung Baiduan. Pantas saja binatang-binatang itu lari ketakutan ke sini. Sementara di sisi lain, Raja Monyet menyerang mereka dengan hanya satu kali tebasan. Setelah itu muncul naga tua yang langsung menyerangnya. Rupanya penyerangan itu diakibatkan dendam lama yang belum terbayar. Selama Raja Monyet masih belum mati, naga tua sampai harus bergabung dengan orang luar. Di sana juga terlihat Si Yi yang turut bergabung. Hei monyet, daripada akan semakin banyak orang yang datang, lebih baik kau cepat serahkan obat suci persik peri agar kau tidak berakhir mengenaskan. Raja Monyet ketawa mendengar ocehannya itu. Sementara di sisi lain, si Hao dan yang lain kekenyangan akibat terlalu banyak memakan cairan bibit monyet dan juga buah persik. Dan karena efek obatnya terlalu kuat, membuat Ling Er tidak bisa menahan kantuknya. Saat itu, telur yang ada di samping mereka tiba-tiba menetas. Si Hao dan Dahong dibuat kaget dengan kemunculannya itu. Dahong bertanya, kamu itu siapa dan dari mana asalmu? Ia menjawab kalau ia adalah seorang dewa yang berasal dari alam tertinggi. Di sini ia tiba-tiba menyalahkan si Hao karena si Hao telah mengganggu kultivasinya sehingga membawanya ke sini. Si Hao kemudian bertanya, sebenarnya kau itu siapa? Dengan sombongnya ia menjelaskan kalau ia bisa mematahkan misteri tertinggi, bisa menjadi kirin, bisa menjadi burung phoenix, dan bahkan bisa berubah sesuai keinginannya. Di sini si Hao merasa kalau dia ini tidak jauh beda dengan Dahong, dan oleh sebab itu si Hao memberikannya nama dengan nama Ertuzi. Najis, sebagai master yang mendominasi langit dan bumi, bagaimana bisa menggunakan nama yang begitu jelek? Saat itu dadanya tiba-tiba merasakan sakit, dan si Hao kemudian pergi dari tempat itu. Karena efek kekuatan obat cairan bibit monyet terlalu kuat, ia pun mencoba kembali untuk membuka jalan surgawi ke-8 yang masih belum ia sempurnakan. Jangan-jangan si Hao akan membuka jalan surgawi yang ke-9. Sementara di sisi lain, pertarungan Raja Monyet dengan mereka membuatnya puas. Tak jauh dari itu, salah satu monyet menyuruh jenderal untuk membantu raja karena dia sudah bertarung dengan mereka berjam-jam. Namun di sini jenderal tidak khawatir karena Raja Monyet masih belum mengeluarkan semua kekuatannya. Lagi pula ia sangat suka bertarung dan ini kesempatan langka untuknya bersenang-senang. Merasa ada yang tidak beres, Raja Monyet menyuruh mereka untuk memeriksa gunung belakang. Setelah tiba di sana, mereka dibuat kaget karena cairan bibit monyet menghilang. Sementara itu, si Hao berusaha keras agar bisa menembus jalan surgawi ke-9. Si Hao merasakan reaksi yang dihasilkan dari True Primordial Record.
Itu semua adalah rune sejati. Jika bisa melatih mereka, seharusnya bisa membantu Si Hao untuk membuka jalan surgawi ke-9. Di waktu yang sama, Jenderal Monyet sangat yakin kalau anak itulah yang telah meminum cairan bibit monyet untuk membuat terobosan. Dan saat itu juga, Jenderal dan bawahannya langsung menyerang Si Hao. Untungnya Master Penyegel dan Ling Er datang membantu. Namun mereka harus terkena serangan para monyet. Saat Ling Er sudah terkepung, Si Hao berhasil membuka jalan surgawinya yang ke-9. Dan hal itu membuat Jenderal Monyet sangat kaget. Si Hao lalu menyerang mereka hanya dengan 1 kali serangan yang membuat mereka lari ketakutan. Ling Er tidak menyangka kalau Si Hao akan sekuat ini. Ling Er kemudian menyuruh Si Hao untuk mengejar mereka. Meskipun sempat melihat adanya pertarungan, namun matanya teralihkan setelah melihat pohon persik peri. Salah satu monyet melapor kalau cairan bibit monyet berhasil dicuri dan tidak ada setetes pun yang tersisa. Melihat Si Hao yang sedang asik mengambil buah persik, ia pun lalu menyerangnya. Kini Raja Monyet tidak akan main-main lagi, dan ia pun menggunakan formasi besarnya, yaitu danau spiritual. Si Hao dan yang lain terjebak oleh formasi itu karena saking lengketnya. Mengendalikan danau spiritual lalu mengubahnya menjadi formasi rune itu sangat pintar, namun hanya bisa menjebak kaki mereka saja. Di sini Raja Monyet kemudian membesarkan tubuhnya dan mengangkat batu besar menggunakan tongkatnya. Di sini mereka mencoba menahan batu tersebut, sementara naga tua akan menghancurkan perisai rune di atasnya. Awalnya Si Hao sempat ingin kabur, namun akhirnya ia membantu mereka dengan cara menyerang tangan sang Raja Dewa Monyet. Berkat serangannya itu, kini batu tersebut akhirnya hancur. Begitupun juga dengan formasi danau spiritual. Naga tua kemudian menyerang Raja Dewa Monyet. Melihat Si Hao sedang lari, Raja Monyet kemudian menyerang menggunakan tombaknya. Namun untungnya serangan tersebut tidak mengenai Si Hao. Di waktu yang bersamaan, Si Yi dan yang lain berusaha mengambil obat suci. Namun ketika pohon itu akan terangkat, Si Hao dengan cepat langsung merebutnya. Enak banget ya Si Hao, mereka yang kerja, dia yang dapat gaji. Di pertarungan itu, Raja Tua harus kalah di tangan sang Raja Monyet. Menyadari obat sucinya akan dicuri, Raja Monyet kemudian langsung mengambilnya. Masih ada 1 obat suci lagi, dan ia pun meminta mereka untuk menyerahkannya sekarang juga. Karena hal itu, Raja Dewa Monyet lalu menyerang mereka termasuk Si Hao. Di saat yang sama, Ling Er muncul dan menyuruhnya untuk cepat naik ke permadaninya. Menyadari itu, Raja Monyet tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Sementara di jalan keluar Gunung Baiduan, Xiao Tian yang berusaha untuk keluar dikagetkan dengan kemunculan Raja Monyet beserta para pengawalnya. Di sini Ling Er bilang kalau jalan keluar Gunung Baiduan sangat terbatas. Jika benar-benar tidak bisa keluar, maka mereka akan dikurung di dalam selama ratusan tahun. Di saat yang sama terdengar suara misterius yang meminta Raja Monyet untuk menyudahi tindakannya itu. Suara tersebut adalah suara Kaisar Manusia yang ternyata itu ayah dari Ling Er. Di sini Raja Monyet bilang, meskipun kau berkuasa dan dihormati di dunia luar, namun kau tidak bisa memasuki dunia kecil Gunung Baiduan. Dan lalu ia pun menantangnya. Ayah Ling Er rupanya tidak takut sama sekali, dan bahkan ia akan memenuhi permintaan sang Raja Dewa Monyet. Ia terkejut karena ayah Ling Er dapat menghancurkan penghalang yang diciptakan Gunung Baiduan.
Meskipun sempat menahan serangan itu menggunakan tombaknya, namun rupanya Raja Monyet bukan tandingan Ayah Ling-Er. Mereka semua dibuat kaget dengan apa yang mereka lihat, karena dengan hanya keberadaan auranya saja sudah dapat melukai Raja Dewa Monyet. Marah dengan hal itu, ia pun membesarkan tubuhnya dan kembali menantang Ayah Ling-Er. Tiba-tiba saja muncul tangan raksasa dari atas langit yang langsung menindihnya. Aturan yang digunakan Gunung Baiduan ternyata tidak berpengaruh apapun bagi sang kaisar manusia. Dengan hanya sentuhan jari, rantai tersebut kembali pada tempatnya. Kaisar manusia memang sangat kuat, jangankan tubuh aslinya. Dengan auranya saja, ia bahkan bisa melakukan itu. Meskipun kalah, namun Raja Monyet bertekad akan membalas kekalahannya jika nanti ia keluar dari gunung, dan kemudian ia pun pergi dari sana. Setelahnya, mereka pun dengan cepat keluar dari Gunung Baiduan sebelum gerbangnya ditutup. Singkat cerita, Si Hao, Xiaotian, dan tetua Xiongpei akhirnya tiba di Paviliun Butian. Master Paviliun sudah menunggu kedatangan mereka. Si Hao bilang kalau ia sudah mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan semua barang yang Master cari. Dan Master senang karena mereka sudah bekerja sangat keras. Setelah itu, Master Paviliun menyuruh tetua Xiongfei untuk mengantar Xiaotian pergi ke tempat gurunya dulu. Master kemudian meminta Si Hao untuk lebih mendekat lagi ke roh pengorbanan Paviliun Butian. Master bilang kalau saat ini kondisi roh Dewa Pengorbanan semakin buruk. Mereka sudah mencoba berbagai metode terbaik agar roh pengorbanan tetap sadar. Si Hao kemudian bilang kalau ia sudah mendapatkan mata air keabadian dan ia akan memberikan semuanya untuk Dewa Roh Pengorbanan. Mata air keabadian adalah harapan terakhir mereka. Master akan mempersiapkan sesuatu untuk memastikan pemulihan Dewa Roh Pengorbanan berjalan lancar. Setelah itu, Master menyuruh Si Hao pergi ke Paviliun Kitab Suci untuk mempelajari sesuatu. Master bilang kalau dalam waktu dekat, domain gurun akan berada dalam kekacauan. Dan Master hanya berharap Paviliun Butian bisa selamat dalam kekacauan ini. Sementara di sisi lain, Xing Feng terlihat sedang berlatih didampingi oleh leluhur. Xin Feng dan Mausi sangat senang melihat Si Hao sudah datang. Dan Mimin juga senang bisa ngelihat lagi si Mausi. Si Hao lalu menyuruh si Mausi untuk terus mengawasi Xin Feng. Tak lama setelahnya, Si Hao kemudian mendatangi leluhur dan menunjukkan kalau ia sudah menembus jalan surgawi yang ke-9. Leluhur senang melihatnya, karena Si Hao tidak mengecewakannya. Si Hao memberitahu kalau ia sudah membawa kembali mata air keabadian dan juga pasir ilahi. Leluhur lalu bertanya, apa kamu juga sudah menemukan pedang milik Tuan Gui? Tentu saja sudah, karena ia tidak ingin mati di tangan Pak Tua Licik itu. Leluhur mengatakan kalau sekarang mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan di masa-masa sulit, karena domain gurun akan terjadi kekacauan. Di sini Si Hao bertanya-tanya, karena omongan leluhur barusan sama seperti apa yang dikatakan Master Paviliun. Leluhur kemudian menyuruh Si Hao pergi ke Paviliun Kitab Suci untuk mencari jurus harta terkuat. Setibanya di sana, Si Hao merasa kebingungan karena ia harus menemukan jurus terkuat di tumpukan kitab suci yang sebanyak itu. Karena semua jurus yang ia temukan sangat lemah membuatnya jadi frustasi. Di tengah keputusasaannya itu, salah satu senior bilang, terburu-buru bukanlah hal baik, karena kultivasi hati lebih penting daripada kultivasi diri. Kekuatan magis Paviliun Butian mengajarkan untuk tidak tergesa-gesa. Senior bilang mungkin masih ada 1 atau 2 jurus terkuat di lautan kitab suci ini, dan cara menemukannya harus mengandalkan diri sendiri. Merasa omongan itu ada benarnya, Si Hao berterima kasih dan langsung mencoba untuk berkultivasi menggunakan hatinya. Saat itu semua harta tulangnya keluar, hingga pada akhirnya Si Hao berhasil menemukan salah satu jurus terkuat yang ada di sana, yaitu sajak gelombang jet emas. Jurus tersebut bisa beresonasi dengan jurus harta elang yang ada di dalam tubuhnya. Jika dapat memadukan 2 jurus sekaligus, mungkin kekuatan Si Hao akan jauh lebih kuat daripada sebelumnya.
Itu adalah kekuatan kuno, jurus harta yang dipelajari dari tulang elang raksasa asli. Dulu, pavilion kitab suci juga mengumpulkan jurus harta asli seperti itu. Namun sayangnya, tulang harta karun sama seperti kekuatan spiritual, dengan kata lain dapat menghilang. Singkat cerita, mereka semua memberikan persembahan untuk penyembuhan roh dewa pengorbanan. Dimulai dari Master Pavilion, kemudian yang leluhur memberikan persembahan cairan malapetaka guntur, lalu tetua Xiongfei yang memberikan persembahan tanah roh biru, dan yang terakhir Si Hao memberikan persembahan mata air keabadian. Dengan munculnya lautan bintang yang menyinari langit biru, akhirnya roh pengorbanan Pavilion Butian terselamatkan. Di saat yang sama, roh pengorbanan memusnahkan seekor burung raksasa. Ternyata burung tersebutlah yang sudah membuat roh pengorbanan menjadi sekarat seperti itu. Burung tersebut tidak menyangka karena roh pengorbanan tiba-tiba memiliki kekuatan yang begitu besar. Padahal sebelumnya jelas-jelas sekarat. Sanyan yang merupakan roh pengorbanan berbentuk manusia tidak percaya jika roh pengorbanan Pavilion Butian bisa selamat. Ia beranggapan pasti ada seseorang yang sudah membantunya. Berpindah ke sisi lain, Xin Feng memberitahu Si Hao kalau ada seekor burung yang mengaku sebagai adiknya. Xin Feng juga bertemu dengan Ling Er yang baru saja kembali. Namun ia tidak tahu kenapa Ling Er tiba-tiba merasa kesal. Setibanya di sana, terlihat Ling Er yang sedang mencabuti bulu Dahong. Alasan Ling Er melakukan itu karena Dahong tidak mau menjadi bawahannya. Sampai akhirnya Si Hao meminta Ling Er untuk berhenti melakukan itu. Tiba-tiba Ling Er melemparkan bulu tersebut dan sepertinya ia mencoba menggoda Si Hao. Namun Ling Er marah saat Si Hao menyinggung berat badannya yang bertambah naik. Dahong sangat senang karena akhirnya ia bisa bertemu lagi dengan Si Hao. Si Hao mengatakan kalau ia akan mengajari Dahong beberapa teknik harta dan juga Taoisme. Setelah itu Si Hao bertanya kemana Ling Er akan pergi. Ling Er menjawab kalau ayahnya akan menjemput. Ia membutuhkan waktu lama agar ayahnya setuju membiarkannya kembali. Kenapa kembali? Ling Er hanya diam dan sepertinya ia salah tingkah. El Tuzi yang melihat itu malah meledeknya. Alhasil ia pun diserang oleh Ling Er. Saat berada di pavilion Chanjing, tiba-tiba Tuan Gui muncul dengan membawa pedangnya. Dan kemudian ia pun menghilangkan kutukan yang ada pada Si Hao. Si Hao sangat senang karena sekarang ia telah terbebas dari kutukan sialan itu. Dia bilang kalau ia telah membantu untuk menemukan pedang milik Tuan Gui, dan Tuan Gui tidak perlu berterima kasih kepadanya. Namun jika memaksa, Tuan Gui hanya perlu mengajarinya 2 jurus saja, karena itu sudah lebih dari cukup. Tapi tiba-tiba Tuan Gui menyerangnya. Meskipun Si Hao mengeluarkan jurus harta elang biru, namun jurus itu tidak berpengaruh sama sekali bagi Tuan Gui. Si Hao mencoba menyerang dengan melemparkan batu suci, namun batu tersebut dikembalikan oleh Tuan Gui, hingga akhirnya Si Hao mendapatkan tamparan keras. Si Hao marah karena kebaikannya justru dibalas dengan cara seperti ini. Namun Tuan Gui berkata mengalahkanmu adalah untuk kebaikanmu. Kemajuan kultivasi Si Hao baru-baru ini meningkat pesat, dan itu menyebabkan bahaya tersembunyi. Agar bisa melangkah lebih jauh, Si Hao hanya perlu memperkokoh tubuh dan pondasinya saja. Tuan Gui meminta Si Hao untuk berlatih lebih keras lagi, karena suatu hari nanti gunung dan sungai yang ada di sini mungkin sudah tidak ada lagi. Sebelum pergi, Tuan Gui menyuruhnya untuk bermeditasi dengan roh pengorbanan agar bisa menyesuaikan kultivasinya. Malam harinya, Si Hao yang berjalan melewati aula suci sebelumnya sempat mendengar kabar kalau terdapat leluhur di alam sana. Jika ada anak murid yang ada di sana, pastilah murid tersebut sangat beruntung.
Ternyata murid yang ada di dalam sana adalah Si Yi. Melihat Si Hao ada di sana, ia teringat ketika Si Hao merampas obat suci saat berada di Gunung Baiduan. Karena mereka ada di pavilion yang sama, itu artinya hanya ada satu yang terkuat. Dan setelah berlatih di aula suci, Si Yi berniat akan menemuinya lagi. Sementara itu, Si Hao berlatih dengan menggabungkan kedua jurusnya, yaitu harta elang langit biru dan juga sajak gelombang jet emas. Si Hao terkejut karena ia berhasil menggabungkan kedua jurusnya menjadi elang paus meskipun bukan yang aslinya. Teknik elang paus merupakan salah satu dari 10 binatang terkuat di zaman kuno. Meskipun bukan yang asli, namun Si Hao senang karena sudah hampir menyerupainya. Di saat yang sama, roh pengorbanan berkata kalau jalan yang kau tempuh sudah benar. Perpaduan elang sayap emas dan elang biru langit melahirkan elang paus. Bertahun-tahun yang lalu, ketika paus ini melarikan diri dari pavilion Canjing, dia ditemukan oleh roh pengorbanan. Kemudian roh pengorbanan memberikan hadiah karena Si Hao sudah berhasil mendapatkan mata air keabadian. Gurun akan menjadi kacau, dan dia meminta Si Hao untuk berlatih lebih keras lagi. Singkat cerita, Si Hao dan Ling Er mendatangi pertarungan Akademi Zulu melawan pavilion Butian. Dewi Perang Akademi Zulu lalu bertanya kepada Youyu, apa cuma ini kemampuan murid pavilion Butian? Yang ia suruh maju hanyalah murid biasa dari Akademi Zulu, dan ia pun meminta kepada Youyu untuk bergegas menyuruh murid yang terkuat untuk maju. Karena jika tidak, Akademi Zulu akan menang dengan begitu mudah. Saat itu Si Hao dibuat kaget karena ada orang yang tahu jurus elang juga, dan ia pun meminta izin kepada Youyu membiarkannya naik ke atas untuk bertarung. Si Hao menyuruhnya untuk berhati-hati karena ia takkan berbelas kasihan hanya karena musuhnya seorang wanita. Di pertarungan itu, ia menggunakan jurus ilusi elang. Meskipun sempat kebingungan mencari yang asli, namun Si Hao akhirnya berhasil mengetahuinya. Di saat yang sama, Dewi Perang menyadari kalau roh pengorbanan pavilion Butian tidak mengandalkan orang lain untuk bertahan. Ia juga mengetahui auranya saat ini sedang tidak stabil. Kemudian ia pun memberitahu kabar tersebut kepada Sanyan. Sanyan tidak menyangka jika obat suci yang sudah menyembuhkan roh pavilion Butian. Namun karena mengetahui auranya sedang tidak stabil, ia pun memutuskan untuk turun dan melihat situasi yang sebenarnya. Kembali ke pertarungan, Si Hao mengeluarkan jurus harta elang birunya. Begitupun juga dengan musuhnya, namun Si Hao kaget setelah melihat jurusnya itu adalah jurus elang besar berbulu panjang. Kemudian Si Hao mengeluarkan kembali jurus sajak gelombang jet emas. Menyadari dua jurus harta tidak mampu mengalahkan musuhnya, ia pun mencoba menggabungkan kedua jurusnya. Hingga akhirnya ia pun kalah di tangan Si Hao. Tak lama setelah itu, Sanyan akhirnya tiba di sana. Si Hao kemudian mengajak Ling Er pergi menjauh dari tempat itu. Menyadari hal tersebut, roh pengorbanan bangkit dan menyerangnya saat itu juga. Rupanya roh pengorbanan sengaja tidak menstabilkan auranya agar musuhnya masuk ke dalam perangkap. Di dalam tubuhnya seketika keluar naga, namun naga tersebut dibuat tidak berdaya olehnya. Sampai akhirnya Sanyan pun musnah. Orang-orang yang melihat itu merasa senang karena lagi-lagi pavilion Butian terselamatkan. Setelah kejadian itu, roh pengorbanan memanggil Master Pavilion. Di sana ia berkata kalau ia akan menghilang. Mendengar itu, Master kaget. Ia pun bertanya, bukankah kau sudah mengalahkan musuh terkuat hari ini? Peremajaan singkat tidak dapat mengubah seluruh bagian dalam, dan tidak akan lama lagi roh pengorbanan akan menghilang.
Sekarang ada banyak pengintai dari dunia luar. Hari ini roh pengorbanan sudah membiarkan Master mengundang Akademi Zulu untuk berdiskusi. Dan hal itu ia lakukan hanya untuk menunjukkan kelemahannya pada dunia luar. Membunuh orang kuat yang datang kemari hanya untuk menakut-nakuti mereka. Sebelum benar-benar menghilang, roh pengorbanan menyuruh Master untuk mengumpulkan semua murid dan ia akan membantunya untuk mengirim mereka ke 7 benteng terdepan. Singkat cerita, Master Pavilion akhirnya melakukan perintah tersebut. Namun di saat akan mengirim kelompok yang terakhir, tiba-tiba tubuhnya seakan tidak kuat. Akan tetapi ia berusaha untuk menahannya. Murid yang barusan dikirim tiba-tiba kembali dan memberitahu kalau benteng wilayah luar mereka direbut oleh orang luar. Para murid dan tetua hampir dimusnahkan semua, dan mereka hanya tahu kalau terdapat 3 benteng yang sudah diratakan. Di sini Master beranggapan kalau mungkin saja sudah ada yang membocorkan informasi tersebut, dan makanya mereka dengan cepat langsung menguasai beberapa benteng. Tiba-tiba saja tanah bergetar, dan lalu muncullah burung raksasa di atas mereka. Ternyata Pavilion Butian diserang juga oleh pasukan dari klan Yu. Si dan yang lain lalu memberikan perlawanan kepada mereka. Selama masih ada 1 orang yang hidup, Pavilion Butian tidak akan binasa. Si Hao mengatakan kalau Pavilion Butian bukan tempat kalian bisa mengacau seenaknya. Sementara itu, Ling Er mengeluarkan teknik apinya untuk menyerang balik mereka. Saat ia akan dilahap oleh hewan buas, untungnya si Hao dengan cepat langsung menolongnya. Di waktu yang sama, leluhur Muyan menggunakan teknik gunturnya dan berhasil membunuh hewan buas tersebut. Melihat gerak-gerik Yu Feng yang mencurigakan, si Hao pun mengikutinya. Ling Er yang menyadari si Hao tidak ada di dekatnya, ia pun merasa khawatir. Ternyata bukan hanya Swallow Skybird yang menyerang Pavilion Butian, namun juga terdapat harimau bersayap yang menginginkan roh pengorbanan Pavilion Butian mati. Kalau kalian masih ingat, mereka ini tuh makhluk tertinggi yang sama kayak Mausi. Harimau bersayap kemudian mengatakan, benih esensi dewa yang ditinggalkan setelah kau mati. Sebelum malapetaka besar terjadi di gurun merupakan peluang besar untuk selamat. Karena mereka sangat ingin bertarung, roh pengorbanan pun meladeni mereka berdua. Sementara itu, Yu Feng membuat suatu portal dan lalu muncullah seekor ular dan juga 2 master dari klan Yu. Faktanya, Yu Feng selama ini adalah seorang pengkhianat yang berhasil menyusup masuk ke Pavilion Butian. Mereka berencana akan mengambil akar Dewa Rotan untuk dibuat obat agar kekuatannya meningkat pesat. Setelah memasuki pintu tersebut, mereka akan diserang secara otomatis oleh kekuatan ilusi dari roh pengorbanan. Di waktu yang sama, si Hao akhirnya tiba di sana. Dia tidak menyangka karena sebagai murid Pavilion Butian, Yu Feng bisa berbuat setega itu terhadap roh pengorbanan. Ling Er yang baru tiba di sana langsung membantu si Hao. Si Hao memberitahu Ling Er kalau Yu Feng ingin menyakiti roh pengorbanan, dan mari kita singkirkan pengkhianat ini bersama. Yu Feng menyuruh ularnya itu untuk cepat menahan mereka. Sampai akhirnya dia pun berhasil menghancurkan pelindung roh pengorbanan. Mereka lalu menyuruh Yu Feng untuk cepat mengambil akar dewanya karena itu merupakan bahan untuk membuat obat suci. Karena membutuhkan waktu, ia pun meminta mereka untuk menahan si Hao. Si Hao yang tidak ingin hal itu terjadi berusaha untuk menghentikannya. Namun Yu Feng berhasil menyakiti roh pengorbanan. Swallow Skybird yang menyadari itu meminta roh pengorbanan untuk cepat menyerahkan benih dewanya.
Tanpa diduga, roh pengorbanan membuat hujan roh dewa, dan itu artinya dia menyebarkan esensi ilahinya. Harimau berkata, dari awal kau memang tidak ingin kembali ke tempat asalmu, dan kau hanya ingin mengulur waktu sehingga kau bisa memadatkan semua esensi ilahi. Itu gawat, karena semua orang yang ada di bawah pasti akan menyebabkan kekacauan besar jika mereka menyerap esensi dewa ilahi. Master Clan Yu menyuruh Yu Feng untuk cepat menyerap esensi tersebut, karena hal itu dapat membuat kultivasinya mengalami kemajuan. Saat Si Hao ingin mengejar mereka, ia dihentikan oleh roh pengorbanan. Roh pengorbanan membuka jalan pelarian, dan ia pun meminta Si Hao untuk memberitahukan hal ini kepada Master Pavilion untuk secepatnya mengevakuasi para murid. Master Pavilion menyadari kalau roh pengorbanan menyebarkan esensi ilahinya. Sementara pasukan Clan Yu sangat kegirangan akan hal itu, karena dengan begitu kekuatan mereka langsung meningkat pesat. Si Hao memberitahu Master kalau roh pengorbanan akan membuka jalan pelarian. Selain itu, ia pun memberitahu bahwa Yu Feng telah mengumpulkan Master Clan Yu dan dia adalah seorang pengkhianat. Menyadari itu, Master Pavilion sangat marah, dan ia pun menyuruh semua murid untuk cepat mundur ke gerbang gunung. Saat para murid sedang ke gerbang gunung, Swallow Skybird menyerang mereka. Leluhur Muyan mencoba menahan para binatang buas. Tak lama kemudian, roh pengorbanan menghentikan penyebaran esensi ilahinya. Sementara itu, tetua Xiong Fei menjaga portal teleportasi agar tidak dihancurkan oleh musuh. Si Hao dan yang lain mati-matian bertarung dengan mereka. Di waktu yang sama, Yu Feng berpura-pura kalau dia diserang oleh Clan Yu. Tetua Xiong Fei yang belum tahu Yu Feng seorang pengkhianat, ia pun menolongnya. Dan setelah tertipu olehnya, ia pun menyerang tetua Xiong Fei. Meski terluka, tetua Xiong Fei sempat melawan balik mereka. Sampai akhirnya ia pun terkena tusukan pedang oleh Yu Feng. Di saat-saat terakhirnya, tetua Xiong Fei masih berusaha untuk menahan mereka. Hingga akhirnya ia pun tewas di tangan seorang pengkhianat. Si Hao yang baru tiba di sana berteriak histeris. Dan ketika itu, Si Hao teringat saat bersama tetua Xiong Fei. Master Pavilion meminta You Yu untuk melindungi gerbang gunung. Namun di saat itu, Yu Feng mengendalikan ularnya dan berhasil menghancurkan portal tersebut. Ling Er yang melihat hal itu memikirkan cara agar semua orang bisa tetap hidup. Tak lama kemudian, Master Penyegel muncul untuk menjemput Ling Er. Dan sepertinya Ling Er sudah memiliki cara untuk menyelamatkan semua orang dengan meminta bantuan kepada ayahnya. Sementara itu, roh pengorbanan membuat pengalihan dengan melemparkan benih dewanya. Dan mereka pun saling berebut untuk mendapatkan benih tersebut. Roh pengorbanan melemparkan benihnya ke arah patung Tuan Gui dan berhasil membangkitkannya kembali. Tuan Gui ternyata leluhur yang mendirikan Pavilion Butian. Tuan Gui kemudian menyerang harimau menggunakan pedangnya, dan ia pun mendapatkan kembali benih ilahi roh pengorbanan. Roh pengorbanan merasa senang karena akhirnya Tuan Gui datang. Tuan Gui berkata, meskipun kau telah berjanji untuk melindungi tempat ini, namun kau tidak perlu memaksakan diri. Roh pengorbanan ternyata ditanam dan juga diberi kehidupan oleh Tuan Gui. Sampai akhir, roh pengorbanan selalu menunggu Tuan Gui. Sebelum benar-benar menghilang, roh pengorbanan merasa lega dengan adanya Tuan Gui, dan ia pun pergi dengan tenang. Sementara di sisi lain, Si Hao masih tidak percaya dengan kepergian tetua Xiong Fei. Di saat akan diserang, tiba-tiba saja tubuhnya mengeluarkan aura sangat kuat yang membuat mereka semua terpental.
Setelahnya, Si Hao mengeluarkan teknik elang pausnya. Selama ribuan tahun, roh pengorbanan selalu menjaga paviliun Butian. Namun, kini dia telah pergi. Murid-murid senior rupanya sudah kembali. Mereka datang untuk membantu dan siap untuk bertempur. Kini mereka semua bersiap untuk balas dendam atas kematian tetua Xiong Fei dan juga roh pengorbanan. Master Pavilion dan leluhur Muyan menggabungkan kekuatan untuk melawan musuh mereka. Sementara di sisi lain, Swallow Skybird dan harimau bersayap meremehkan Tuan Gui yang dianggap sudah tua. Tekanan dari pedang kuno itu tidak bertahan lama karena dia sudah mati. Di saat yang sama, harta pagoda keluar dari tubuh Si Hao. Mereka menyerang Tuan Gui secara bersamaan. Karena perlawanan pertama gagal, ia pun menggunakan pedang yang menancap di kepalanya. Hingga pada akhirnya Tuan Gui berhasil membunuh mereka. Tanpa diduga, pagoda yang tadi keluar dari tubuh Si Hao digunakan oleh Tuan Gui untuk menelan mereka. Tuan Gui mengatakan dimanapun kau diberakar, disitulah pavilion Butian akan dilahirkan kembali. Dan meskipun gerbangnya hancur, warisannya takkan berhenti. Kemudian pagoda tersebut masuk kembali ke tubuh Si Hao. Si Hao tidak tahu kalau pagoda kecilnya itu dapat digunakan untuk menelan binatang berdarah murni. Gurun akan mengalami kekacauan. Peganglah pedang patah ini. Sebelum pergi, Tuan Gui meminta kepada Si Hao untuk membangun kembali pavilion Butian. Menyadari orang-orang pavilion sudah kehabisan tenaga, mereka pun secara brutal melancarkan kembali serangan. Si Hao menggunakan pedangnya dan mengeluarkan teknik Suani. Sementara itu, Dahong harus terpental akibat serangan dari elang emas. Xin Feng berusaha sekuat mungkin untuk melawan binatang buas. Yao Yu kemudian membagikan kekuatannya kepada mereka. Namun di tengah proses itu, ia harus terkena serangan. Tiba-tiba muncul Kaisar Api. Meskipun masalah ini tidak ada hubungan dengannya, namun pavilion Butian sangat penting bagi Ling Er. Kaisar Api berkata bahwa pembunuh dalam pertempuran ini terlalu kejam. Jika ingin selamat, Kaisar Api menyarankan mereka untuk ikut dengannya. Setelah membuatkan portal, Kaisar Api akhirnya pergi. Mereka tidak akan membiarkan orang-orang pavilion pergi, karena jika sampai itu terjadi, masalah ini tidak akan selesai. Merasa gagal melindungi pavilion Butian, Master bertekad akan melindungi semua murid walau nyawa taruhannya. Dan ia pun membuat semacam pelindung untuk melindungi mereka. Akan tetapi, pelindung itu berhasil dihancurkan oleh mereka. Dan Master Pavilion harus tewas di tangan mereka. Senior Linmu yang melihat itu sangat marah. Berjuang berdampingan dengan mereka merupakan kehormatan baginya. Leluhur Muyan kemudian meminta Yao Yu untuk cepat membawa semua murid, sementara dirinya akan membuatkan jalan agar mereka bisa selamat. Si Hao yang tidak tega melihat leluhur Muyan berjuang seorang diri berniat akan membantunya. Namun ia dihentikan leluhur Muyan karena apa yang sudah dilakukannya sudah lebih dari cukup.
Si Hao kembali tersadar setelah berada di desa batu. Dan tak lama kemudian ia pun mendatangi Dewa Willow. Dewa Willow mengatakan meskipun pagoda ini tidak lengkap, tapi ini terbentuk di zaman kuno yang memiliki kekuatan supranatural dunia. Si Hao kaget tidak menyangka bahwa ternyata pagoda tersebut memiliki kekuatan supranatural. Si Hao harusnya memikirkannya saat pagoda itu menelan Swallow Skybird. Ia merasa bersalah karena tidak bisa menggunakan kekuatan pagoda kecilnya itu. Andai saja si Hao dapat melakukan itu, mungkin saudara-saudaranya tidak akan mati. Si Hao merasa sangat menyesal, dan ia pun tidak henti-hentinya menyalahkan diri sendiri. Si Hao sekarang sangat ingin menjadi lebih kuat, karena setelah ia lebih kuat, siapapun yang berani menggertaknya akan langsung membayarnya. Batas waktu 2 tahun seharusnya hampir tiba. Si Hao memohon kepada Dewa Willow untuk kembali mengirimnya ke alam Dewa Void. Tentu Dewa Willow bersedia membantunya. Obat spiritual yang sempat dibawa si Hao ternyata dapat membantu untuk mengumpulkan aura spiritual jika ditanam di desa batu. Keesokan harinya, si Hao menanamkan obat spiritual. Pi Hao yang berniat membantu justru mengganggu si Hao. Si Hao mengatakan kalau untuk sekarang ia tidak ingin diganggu. Mendengar perkataan itu, Pi Hao tersinggung karena menurutnya sikap si Hao berubah setelah pergi dari paviliun Butian. Mengetahui pertengkarannya dengan Pi Hao, kakek Yunfeng kemudian menghampiri si Hao. Sebenarnya Pi Hao sangat menantikannya kembali. Sebenarnya bukan hanya Pi Hao, tapi mereka semua juga sama. Kakek Yunfeng tidak tahu harus dengan cara apa ia membantu si Hao agar bisa lebih baik. Karena si Hao sendiri tidak membicarakan apa yang sudah terjadi di luar sana. Si Hao mengatakan kalau semua ini ia lakukan karena kemauannya sendiri. Ia sama sekali tidak pernah terpikirkan untuk meminta bantuan kepada semua orang. Dan si Hao benci dengan dirinya sendiri karena tidak melakukannya dengan baik. Kau sudah melakukan yang terbaik. Perkataan kakek Yunfeng rupanya mengingatkan si Hao kembali kepada leluhur Muyan. Kakek Yunfeng hanya berharap si Hao bisa hidup tenang dan aman. Malamnya mereka pun makan bersama. Si Hao mengetahui kalau benih monyet ini tidak hanya enak, melainkan juga dapat menyembuhkan luka lama kakek Yunfeng. Setelah itu si Hao mendekati Pi Hao, berharap hubungan pertemanan mereka kembali baik. Sampai akhirnya Pi Hao mau membantu si Hao untuk menanam obat suci. Si Hao lalu memperkenalkan Dahong dan Ertuzi kepada mereka. Dahong melewati begitu banyak gunung untuk membawa mereka sampai di desa batu. Ertuzi yang tidak mau kalah berkata kalau ia juga melakukan yang terbaik. Kekuatanmu masih disegel, tetap saja Dahong yang paling berkontribusi. Tetapi ketika melewati Bukit Lufeng, kekacauan besar yang dilakukan klan Yu, bukankah aku yang menghentikannya? Kau hanya sedikit berkontribusi, tetap saja yang paling berguna itu Mausi. Sampai akhirnya Ertuzi keceplosan kalau dia ternyata sempat menyembunyikan ayam Bazen. Si Hao yang baru tahu pun mengancam Ertuzi, dan lalu ia pun menyerahkan ayam tersebut kepada si Hao. Ayam Bazen ini bisa dibilang sangat enak. Saking enaknya dapat membuat para dewa jadi ngiler. Ayam Bazen bukan untuk dimakan, dan Ertuzi menjelaskan kalau ayam ini adalah ayam suci. Di dalam tubuhnya terdapat darah roh, telur yang dihasilkan seperti obat spiritual. Jika membiarkannya bertelur setiap hari, dapat membantu semua orang untuk berlatih.
Keesokan harinya, Si Hao mendatangi kembali Dewa Willow. Di sana ia mengucapkan terima kasih. Sekarang Si Hao mengerti tujuannya berlatih. Kini ia tidak akan goyah lagi. Dan semua itu berkat nasihat dari Dewa Willow. Setelah itu, Dewa Willow memberikan inti dari sayap Swallow Skybird yang dapat membantu pelatihan Si Hao. Si Hao bertanya apa Dewa Willow bisa membiarkannya pergi ke alam void untuk berlatih lagi. Dewa Willow akhirnya membiarkan Si Hao pergi berlatih setelah melihat semangatnya. Dewa Willow akan menjaga tubuhnya selama Si Hao masih berlatih di alam Dewa Void. Si Hao yang sudah tiba di alam Dewa Void melihat kakek uang dan juga kakek burung tengah dikejar oleh orang-orang di sana. Mereka rupanya memaksa untuk diberitahu di mana keberadaan si anak beruang. Kakek uang dan kakek burung ternyata memanfaatkan ketenaran Si Hao untuk mencari keuntungan dengan mengambil harta darah milik mereka. Di sisi lain, Master Penyegel Clan Yu rupanya sudah tahu kalau Si Hao kembali ke alam Dewa Void. Oleh karena itulah dia memerintahkan untuk segera membunuhnya. Si Hao yang menyadari bahwa kedua kakek itu menggunakan namanya, kemudian menyuruh mereka untuk mengepung dari depan dan juga belakang. Kedua kakek itu sadar kalau Si Hao ada di sana. Pada akhirnya mereka pun tidak bisa kemana-mana. Si Hao kemudian turun ke bawah menemui mereka. Namun mereka yang mencari Si Hao tidak tahu Si Hao itu seperti apa. Salah satu dari mereka lalu memaksa kedua kakek itu untuk memberitahu di mana keberadaan si anak beruang. Kakek burung mengatakan kalau si anak beruang ada di belakang kalian. Tapi saat mereka menengok ke belakang, ternyata Si Hao sudah mengubah tubuhnya menjadi gemuk. Apa tunjuk-tunjuk? Berani-beraninya kalian sudah menipu orang. Sambil pura-pura bertarung, Si Hao ternyata membuat kesepakatan dengan mereka, yang mana jika mereka tidak memberitahu keberadaannya, maka Si Hao akan memberinya uang. Setelah memberikan botol susunya, kedua kakek itu mengatakan kalau mereka memiliki informasi yang valid mengenai si anak beruang. Alhasil mereka pun percaya, karena kedua kakek itu memiliki botol susu milik Si Hao. Kakek burung mengatakan bahwa si anak beruang akan segera muncul. Jika ingin tahu situasi lebih detailnya, mereka harus menukar dengan harta darah mereka. Master Penyegel Clan Yu tiba-tiba muncul setelah mendengar ucapan kedua kakek itu. Ia pun bertanya apakah kalian benar-benar tahu di mana keberadaan si anak beruang. Kakek burung menjawab kalau dia adalah orang yang selalu jujur. Di sini, Si Hao mencoba untuk menyarankan mereka agar mau menukar informasi si anak beruang dengan 15 botol harta darah. Pinter amat ya si gemoy ini. Saat itu, kakek uang mengatakan pavilion Butian telah dihancurkan oleh kalian yang telah membuat perseteruan berdarah-darah. Kini si anak beruang telah mencapai ke tahap ekstrim ranah transformasi darah. Meskipun dia dapat ditekan oleh semua praktisi yang ada di alam Dewa Void, namun keberadaannya tidak dapat diketahui. Sambil ketawa, si kakek pun bertanya, apakah kalian tidak ingin tahu lebih awal? Mereka yang mendengarnya pun langsung memberikan harta darah milik mereka. Setelah jumlah botolnya terpenuhi, mereka pun mengatakan kalau si anak beruang ada di gunung berapi kembar. Awalnya mereka tidak percaya, namun setelah diingatkan kembali kejadian 2 tahun lalu, saat Si Hao dengan mudahnya melompati 2 gunung berapi, mereka pun akhirnya langsung menuju ke sana. Setelah mereka pergi, Si Hao kembali ke wujud aslinya, dan kemudian ia pun mengambil semua botol untuk disimpannya terlebih dahulu. Ternyata satu dari mereka tertinggal karena sempat pingsan. Ia pun lalu memberikan sinyal kalau si anak beruang ada di sini. Si Hao yang menyadari itu kemudian menghajarnya.
Hari ini Si Hao akan membalas dendam atas apa yang sudah terjadi di paviliun Butian. Si Hao dengan mudahnya menghabisi mereka satu persatu. Di tengah pertarungan yang terjadi, Master Penyegel Api rupanya ada di alam Dewa Void. Setelah mengetahui Si Hao ada di sana, mereka pun akhirnya pergi. Di tempat lain, Ling Er sangat khawatir karena sampai sekarang dia tidak tahu keberadaan Si Hao. Saat itu, Master Penyegel memberitahu Ling Er kalau Si Hao muncul di alam Dewa Void. Ling Er dengan cepat menaiki permadaninya dan meminta mencarikan seseorang untuk menemaninya ke alam Dewa Void. Sementara itu, Master Penyegel Clan Yu mengeluarkan teknik ulat sutra Dewa Api untuk melawan Si Hao. Si Hao terpental saat mencoba keluar dari kurungan teknik tersebut. Ulat sutra dengan api sangat kuat jika dibandingkan dengan ulat api biasa. Jangankan manusia, harta tulang atau bahkan senjata harta akan langsung terbakar menjadi abu jika terperangkap di dalamnya. Namun tanpa diduga, Si Hao berhasil menghancurkan teknik tersebut dengan mudah. Si Hao lalu mengeluarkan teknik elang pausnya. Karena mereka semua menyerang paviliun Butian, maka tidak ada satupun dari mereka yang bisa lari. Tidak terima orang-orangnya dibunuh, Master Penyegel menyerang kembali dengan teknik jarum penghancur jiwa. Ketika itu, Si Hao teringat saat tetua Xiong Fei dibunuh dengan teknik tersebut. Meskipun sempat membuat suatu penghalang, namun Si Hao berhasil membunuhnya. Setelahnya, ia pun mengambil jarum penghancur jiwa. Diketahui bahwa jarum tersebut dapat sepenuhnya memusnahkan kesadaran seseorang. Sekalipun jika berada di alam Dewa Void, tubuh aslinya akan langsung mati. Mendengar itu, mereka kocar-kacir ketakutan. Namun, salah satu dari mereka mengatakan bocah ini bersikap kejam. Jika hari ini dia merebut jarum penghancur jiwa, kita tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati. Oleh sebab itulah mereka tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Si Hao yang memiliki dendam dengan mereka lalu menghabisi mereka semua. Setelah membantai mereka, Batu Prasasti muncul mengucapkan selamat karena sudah berhasil mengalahkan musuh dalam waktu yang singkat. Oleh karena itulah, Si Hao berhak mendapat hadiah yaitu pecahan perunggu. Sementara di tempat lain, ternyata Si Yi juga memiliki pecahan perunggu tersebut. Dengan munculnya kembali pecahan perunggu di dunia, Si Yi menyadari jika lawannya itu sudah muncul. Tiba-tiba keluar gurita raksasa yang meminta untuk segera menyerahkan pecahan tersebut. Sementara itu, mereka meminta Si Hao untuk menukar perunggunya dengan harta darah milik mereka. Namun Si Hao tidak mau karena pasti perunggu ini sangat berharga. Di tempat lain, Master Penyegel dari awal sudah kewalahan melawan Si Hao karena sekarang Si Hao sudah mencapai ke tahap ekstrim ranah transformasi darah. Salah satu master mengatakan bahwa hanya ada satu cara untuk membunuhnya, yaitu memancingnya untuk datang ke kota Dongtian Clan Yu.
Saat itu Yu Feng muncul di hadapan Si Hao. Ia pun berkata bahwa Si Hao adalah seorang pengkhianat Paviliun Butian. Hanya demi teknik rahasia Paviliun Butian, bersekongkol dengan musuh luar untuk melakukan penyergapan dan membiarkan para senior terbunuh semua. Si Hao yang tidak terima ia dituduh kemudian mengejarnya. Yu Feng mencoba memancing Si Hao agar masuk ke dalam perangkapnya. Ia pun berkata jika mempunyai kemampuan datanglah ke kota Dongtian. Kakek burung dan kakek uang memperingati Si Hao kalau itu sebuah jebakan. Akan tetapi Si Hao tidak memperdulikan hal itu karena tujuannya kembali ke sana yaitu untuk balas dendam. Sesampainya di kota Dongtian, ia pun terus mengejar Yu Feng. Di tengah pengejarannya itu, tiba-tiba Si Hao sudah berada di lorong surgawi Clan Yu. Dan terlihat di sana Master Penyegel sudah menunggunya. Master Penyegel melakukan formasi pembunuh. Si Hao menahan semua serangan itu menggunakan pedangnya. Selain ingin membunuh Si Hao, mereka juga rupanya mengincar kitab dewa primordial yang Si Hao miliki. Namun Si Hao tidak akan memberikannya begitu saja. Si Hao melompat ke atas dan mengeluarkan teknik elang pausnya hingga mereka semua terpental. Orang-orang dari Clan Yu menyusul ke sana, dan setelah itu mereka pun menyerang Si Hao secara bersamaan. Satu persatu dari mereka dengan mudahnya ia kalahkan. Ketika pria bertopeng mau menyerang Si Hao, tiba-tiba ia ngerem ngedadak karena takut. Dan karena dia gak mau maju, Si Hao malah ngecengin dia coba. Ada-ada aja, orang lagi serius juga. Hei kau, kemarilah. Coba lihat, apa dia kencing di celana. Kena mental sih itu. Merasa sudah direndahkan, Master Penyegel kemudian mengeluarkan salah satu pusaka Clan Yu yaitu Pagoda Jiwa. Kekuatan dari pagoda itu rupanya dapat membuat tubuh virtual seseorang jatuh. Dan seperti biasa, tiap kali musuhnya Si Hao ngeluarin harta, dia dengan semangat akan merebut harta mereka. Si Hao mengeluarkan teknik elang pausnya, dan ia pun beradu kekuatan dengan pagoda jiwa. Menyadari Si Hao akan mengambilnya, mereka lalu mengurung Si Hao dengan pagoda tersebut. Setelah berhasil dikurung, mereka kemudian membuat suatu formasi. Saat itu Si Hao berusaha keluar, akan tetapi menyadari jiwanya itu sudah lenyap, akan mengambil potongan perunggu milik Si Hao. Namun tiba-tiba pagoda jiwa seketika hancur karena ternyata Si Hao masih hidup. Si Hao mengubah bentuk pagoda itu menjadi kecil. Setelah itu, Si Hao menggabungkan teknik jarum penghancur jiwa dan juga teknik guntur dari Clan Yu. Mereka yang terkena serangan jarum penghancur jiwa seketika lenyap. Namun di sini Si Hao tidak membunuh Master Penyegel karena ia ingin menanyai di mana keberadaan si Yu Feng pengkhianat itu. Saat itu Zimo datang dengan membawa beberapa Master Penyegel. Hari ini Zimo tidak akan melakukan kesalahan lagi, karena dia akan mengubah Si Hao menjadi abu. Jika tidak menyerahkan Yu Feng sekarang, Si Hao akan meratakan tempat ini. Mereka kemudian membuat suatu formasi untuk memanggil Dewa Hujan. Setelah mempersembahkan darah mereka, Dewa Hujan akhirnya muncul.
Sementara di sisi lain, Ling Er bertanya ke salah seorang tentang keberadaan si Hao. Ia mendengar kabar kalau si anak beruang sedang dikepung di sekitaran sini. Karena dia tidak bisa membunuh mereka, si anak beruang kemudian mengejar mereka ke alam Dongtian. Dan tindakannya itu justru akan mengantarkan nyawanya sendiri. Ling Er menyadari kalau kekuatan si Hao sepertinya sudah meningkat lagi. Dan ia pun lalu pergi menuju ke alam Dongtian. Ling Er kemudian berbicara kepada ayahnya. Saat hari pertempuran di pavilion Butian, Ling Er memohon kepada ayahnya untuk membantu teman-temannya. Sekarang temannya sedang dalam bahaya, dan dia harus pergi. Ayahnya tahu kalau Ling Er sangat peduli terhadap si Hao. Tapi jika Ling Er selalu menolongnya, akibatnya kerajaan api akan menjadi musuh dari semua klan. Sementara itu, si Hao terlihat kesulitan melawan Dekrit Dewa Hujan. Dan terlihat di sana akhirnya si Yu Feng muncul juga. Zimo lalu memberikan energi tambahan hingga membuat si Hao terpental. Semakin keras kepala, semakin dalam rasa sakitnya. Tiba-tiba saja tulang tertingginya bereaksi sangat aktif. Si Yi yang dulu mencuri tulang tertinggi si Hao rupanya merasakan hal yang sama. Dia mengetahui kalau sekarang si Hao sedang dalam bahaya. Dan menurutnya itu bagus karena jika sampai si Hao mati, dialah yang akan mendapat takdir surga hari itu. Kebencian di Gunung Baiduan akhirnya terbayarkan hari ini. Di saat yang sama, si Hao teringat kembali omongan Dewa Willow yang mengatakan kelahiran dalam kehancuran. Kelahiran kembali Nirvana pasti akan jauh melampauinya. Tanpa diduga, si Hao berhasil menghancurkan kurungan tersebut. Si Hao menganggap kalau Dekrit Dewa Hujan ini seolah ditakdirkan untuknya. Si Hao mengambil pedangnya kembali dan berhasil menghancurkan Dekrit Dewa Hujan. Batu prasasti kemudian muncul dan memberikan selamat karena sudah mengalahkan Dekrit para dewa. Keberanian si Hao patut diapresiasi, dan dia akan dihadiahi kembali pecahan perunggu. Apa tadi barusan itu tulang tertinggi? Jangan-jangan tulang tertinggi dirangsang oleh Dekrit Dewa Hujan lalu terlahir kembali. Meskipun si Hao hanya merasakan tanda kelahirannya itu sedikit, tapi ia senang karena sudah bisa menggunakan kekuatan tulang tertinggi. Mereka marah karena si Hao sudah berani-beraninya memakan pecahan perunggu dan juga melecehkan Dewa Agung. Sebelum pergi, Zimo mengatakan kalau Dewa Hujan pasti akan membuatnya merasakan hukuman terburuk. Si Hao lalu bertanya kemana larinya itu si Yu Feng. Tiba-tiba saja si Yu Feng muncul bersama orang-orang yang sudah termakan omongannya. Saat akan menyerang, si Hao tiba-tiba tersungkur ke bawah karena ia tidak bisa merasakan kembali tulang tertingginya. Yu Feng memfitnah kalau si Hao telah menipu guru dan juga leluhurnya sendiri. Selain itu, ia juga membunuh para tetua di pavilion Butian. Dari atas langit tiba-tiba muncul seseorang yang menyerang si Hao. Dia adalah Chitong, naga berdarah murni yang berasal dari gurun primordial. Bukannya ngadep ke si Hao, si Chitong ini malah nantang ke mereka. Coba, salah. Dan saat mereka akan bertarung, cerita pun akan berlanjut di episode selanjutnya ya.